Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Mana Rema. Puji Tuhan, kesempatan ini sangat berharga ya, karena firman Tuhan itu kekal. Nantinya, ke depannya, firman Tuhan mengingatkan bahwa nanti ada beberapa orang akan mencari firman tidak menemukan. Menyeberang lautan ke lautan, menyeberang pulau ke pulau, tidak menemukan firman Tuhan itu. Mari kesempatan yang ada, firman Tuhan ini kita simpan di dalam hati kita. Jangan terus ada di HP kita, tapi tidak pernah kita simpan di dalam hati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya kebenaran firman Tuhan. Kalau kami simpan dalam lubuk hati kami, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami akan melihat kehidupan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang pengajaran yang sesat. Kita membaca dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Perhatikan kekasih Tuhan, di sini penegasan Yesus Kristus. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini cara untuk kita mengenal ya, apakah pengajaran itu yang membawa pengajaran itu, si pengajar itu sesat atau tidak, itu dari buahnya. Dari sini kita bisa melihat dari buahnya itu ya seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius yang muda, supaya menjadi teladan dalam satu, perkataan. Kedua, perilaku, konsisten dengan perkataan. Yang ketiga, dari kasihnya. Yang keempat, dari kesetiaannya. Yang kelima, dari kekudusannya. 5 prinsip ini Rasul Paulus tunjukkan kepada Timotius yang muda. Kita perhatikan lebih lanjut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lihat di sini penegasan Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Nah, di sini kekasih Tuhan, sebagai awasan bagi kita ya, jangan sampai terlambat ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena kita hidup di dunia hanya sementara, fana adanya. Tuhan tetapkan 70 tahun, kalau kuat bisa 80, bisa 90, syukur-syukur kita bisa 80, bisa 90 ya. Tetapi Tuhan tetapkan 70. Nah, tinggal kita hitung. Nah, hidup ini sementara dan fana. Maka sesudah kematian kita menghadapi kekekalan. Dan Alkitab menunjukkan hanya 2 tempat, surga atau neraka. Surga Yesus, surga yang suci, kudus, mulia, dan kebahagiaan selama-lamanya. Dan berikutnya neraka, kekekalan itu, siksaan kekal. Sekali masuk neraka tidak bisa keluar. Ya, lihat di situ, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Dalam hidup
Ya, sementara ini saja, hidup normal saja kita tidak mau kamar kita begitu panas sekali, ranjang kita penuh ulat-ulat, cacing-cacing. Ya, kita tidak mau tempat kengerian. Yesaya mengatakan, Yesaya pasal 66 ayat 24. Bahkan Yesus tegaskan jangan sampai kita masuk ke tempat yang demikian. Karena kalau kita masuk ke sana tidak bisa keluar. Di dalam Injil Matius pasal 5, kalau matamu berbuat dosa, cungkil buanglah. Ya, daripada seluruh tubuhmu utuh, dikatakan utuh masuk ke neraka. Oh, tanganmu berbuat dosa, penggal buanglah. Daripada seluruh tubuhmu utuh masuk ke neraka. Di sini Yesus mempertegas, bukan mata, cungkil, tangan, penggal kalau bersalah. Bukan, Yesus mempertegas, jangan sampai. Kalau sampai kita masuk, tidak bisa keluar. Lihat orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16. Masuk ke neraka, sangat tersiksa. Sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Ya, kesakitan. Dan saat demikian baru ingat 5 orang saudaranya yang disayangi, yang sedang hidup dalam dosa di dunia. Ya, tetapi sudah terlambat. Ia minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus bangkit dari lubang kubur. Ya, sekalipun kita lihat, ya, Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, seorang kaya minta supaya Bapak Abraham mengutus Lazarus bangkit dari lubang kubur, memberitahu 5 saudaranya yang hidup dalam dosa berfoya-foya. Tetapi lihat Bapak Abraham katakan apa? Sudah ada kitab Musa, sudah ada kitab suci, kitab para nabi. Lihat Yesus saja yang bangkit, ya, ada 500 saksi. Lihat, begitu banyak orang yang masih tidak mau percaya Yesus. Nah, di sini kekasih Tuhan, jangan sampai kita bermain-main dengan kehidupan ini. Jangan kita spekulasi, karena kita berhadapan dengan kekekalan. Bukan waktu yang pendek, bukan kekekalan. Dan dikatakan siksaan selama-lamanya. Sungguh coba, di dalam api terus-menerus, di dalam kubangan ulat-ulat, cacing-cacing. Coba, tentu kita tidak mau, itu sebabnya hidup ini harus serius. Nah, di sini kita lihat siapa yang dimaksudkan di sini. Di sini sering terjadi perdebatan ya. Sebetulnya sudah sangat jelas ya. Ini sendiri Yesus yang mengatakan, nggak perlu diperdebatkan. Yesus sendiri ya menegaskan ya, bagaimana seorang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus itu lahir baru. Dan seorang lahir baru, manusia baru itu pasti mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Iman yang berbuah. Itu sebabnya banyak orang salah paham terhadap surat Yakobus. Yakobus bukan menambahkan iman dengan perbuatan, tidak. Maksud Yakobus dalam bahasa aslinya sangat jelas. Iman yang hidup itu berbuah, pasti. Karena Amsal 4 ayat 23, hati diciptakan memancar. Kalau lahir baru, menjadi manusia baru, pasti otomatis dia akan memancar sebagai manusia baru. Itu jelas. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ini sebagai awasan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi ini Yesus yang berbicara loh, tidak perlu berdebat lagi. Banyak diperdebatkan, apalagi antara Calvin dengan Arminian tentang bagian ini. Ya, sangat jelas Yesus sendiri berkata, Tuhan, Tuhan. Yang disebut ya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya katakan di sini ya, Yesus mengatakan bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini Yesus mempertegas, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa itu apa? Ya firman Tuhan, sederhana sekali, jangan kita memperumit ajaran Yesus. Firman Tuhan ini lakukan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Lihat Yesus kembali mempertegas. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau saya ya mempertegas bagian ini,
Pada hari terakhir Yesus mengatakan, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, coba, siapa ini? Apakah orang awam? Iya, tentunya kita pasti mengatakan mereka yang sudah berani bernubuat itu adalah mereka yang sudah dalam pelayanan yang penuh di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Ya, lihat, pada hari terakhir banyak orang loh ini akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan Yesus? Nah, ini kalau saya memperjelas. Bahkan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus loh, coba. Sampai mengusir setan itu demi nama Tuhan Yesus. Dan ini lebih luar biasa lagi. Mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus juga. Nah, apa yang mau kita perdebat di sini? Yang mengatakan Yesus dan semua terkait dengan perkara-perkara rohani di dalam iman kekristenan. Ya, lihat yang dikatakan Yesus ini. Siapa yang dimaksud di bagian ya bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat ya dalam nama Tuhan Yesus? Ya, lihat, bisa saja, bahkan bisa dikategorikan hamba Tuhan. Ya, bahkan yang punya jabatan pun bisa. Iya. Nah, lihat apa yang dikatakan Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini jangan sampai terjadi kekasih Tuhan dalam hidup kita ya. Pelayanan sekian lama ya, ikut aktivitas agamawi tapi akhirnya tertolak. Nah, ini jangan sampai terjadi. Lihat apa masalahnya? Karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Dan kedua, membuat kejahatan. Nah, kita coba di dalam hidup iman Kristen kita, apakah kita memiliki pengenalan kepada Tuhan? Inti esensi iman Kristen itu 1 Korintus 1 ayat 9. Kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang setia. Nah, itu esensi iman Kristen, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Yesus saja mengajarkan tentang pokok anggur dengan cara ada hubungan pribadi, melekat. Cara melekat pada pokok anggur menyerap zat-zat berbuah yang menjadi berkat. Ya, nah ini menjadi berkat. Ditegaskan kuncinya, kalau kamu di dalam aku, Yesus katakan, dan firmanku di dalam kamu. Nah, ini seringkali beberapa orang tidak mengalami janji Tuhan ini. Karena firman Tuhan tidak di dalam hatinya, masih di HP-nya, bahkan bangga ada Alkitab di HP harga 10 juta, 15 juta. Yesus dengan jelas ada di dalam kamu, bukan masih di buku Alkitab di HP, ya. Nah, di sini betapa pentingnya kita menghafal firman. Jangan punya konotasi negatif terhadap menghafal ya, saya heran. Buat apa hafal firman Tuhan? Orang Farisi itu ahli Taurat. Loh, kok bisa ke sana? Iya. Ini firman. Kalau kita sebagai pengusaha punya toko, ya toko baju-baju, tahu merek baju buatan mana, harganya berapa, ukurannya berapa. Apalagi yang toko mur sampai jelimet, ya sampai ukurannya sekecil-kecilnya sampai berapa senti, berapa mili. Hafal semuanya. Masakan firman Tuhan menghafal aja sudah ya punya konotasi negatif. Saya tidak mau jadi Farisi ahli Taurat. Loh, kok bisa pikirannya ke sana? Kita memikirkan segi positifnya. Karena Yesus sendiri katakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15. Iya. Lihat. Langit dan bumi akan lenyap. Langit bumi ciptaan Tuhan ini, kita lihat pemandangan yang begitu indah-indah. Melihat bagaimana Tuhan Maha Kuasa itu luar biasa. Ciptaannya luar biasa, indah dan penuh kemuliaan. Ya, itu akan lenyap. Tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Nah, di sini betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu hati kita. Ini, kalau kita membuka pintu hati kita, kehidupan kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Dikatakan apa? Yesus makan bersama dengan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ada persekutuan pribadi. Nah ini, ada persekutuan pribadi. Ini kekasih Tuhan. Banyak ayat-ayat menunjukkan betapa pengenalan kepada Tuhan itu sangat penting. Lihat Rasul Paulus, Filipi pasal 3. Tujuan hidupnya panggilan surgawi, hadiah hidup kekal. Loh, dia orang pinter loh, cendekiawan. Kok tujuan hidupnya hal-hal yang di sana, surga. Kita mungkin bisa berkata kepada Rasul Paulus, bagaimana sih Rasul Paulus, kita masih hidup di dunia, butuh kehidupan sehari-hari, sandang pangan papan, itu kan kebutuhan kita, sandang pangan papan. Saya masih perlu bayar kontrak rumah, harus bayar kehidupan sehari-hari, makanan, kemudian juga harus bayar SPP, bayar lampu, bayar listrik, bayar air. Semua kebutuhan ini sangat membutuhkan keuangan. Nah, bagaimana ini Rasul Paulus? Nah, lihat kekasih Tuhan. Rasul Paulus menyatakan sebagai komitmen. Yang ku kehendaki, lihat, yang ku kehendaki. Ini komitmen. 1, mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan beres. Bukan saja kepada Tuhan, kepada sesama juga. Dan kuasa kebangkitan Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus sangat dibutuhkan pada waktu Yesus naik ke surga. Yesus berkata, dia minta kepada Bapaknya supaya diutus Roh Kudus sebagai apa? Penolong bagi umatnya. Untuk apa? Untuk selama-lamanya, bukan sementara. Dan selanjutnya dikatakan apa? Nah ini persekutuan dalam penderitaan Yesus. Persekutuan dalam penderitaan Yesus. Saudara lihat di sini. Lihat, Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Yesus mengatakan, setiap orang yang mengikuti aku harus mau bayar harga. Menyangkal diri, maksudnya keinginan mata yang negatif, keinginan daging yang negatif, kesombongan, keangkuhan hidup. Nah ini. Kemudian pikul salibnya masing-masing setiap hari. Salib di sini bukan dosa. Salib di sini dia sudah hidup genah takut Tuhan. Tapi disusahkan, diejek, dihina karena mengikuti Yesus. Setiap hari pikul salibnya masing-masing. Dan selanjutnya dikatakan apa? Nah ini, ikut Yesus. Mantap diam Yesus. Apapun yang terjadi, tetap mantap. Ikut Yesus. Sekalipun rugi, sekalipun disusahkan, tetap mantap ikut Yesus sampai napas yang terakhir. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13. Yang penting di sini, 1, ketekunan. Jadi telaten dalam situasi kondisi apapun. Kemudian taat kepada firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan apapun yang terjadi. Dan selanjutnya ikut Yesus. Dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Yesus Kristus. Sungguh kata Roh Kudus, dipertegas. Sungguh. Karena dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dan setiap apa yang sudah dijalani, ketekunan, ketaatan, imannya kepada Yesus, menyertainya selama-lamanya. Ada pahala, ada mahkota, kebahagiaan selama-lamanya. Nah, jadi jangan sampai sebagai awasan bagi kita tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, membuat kejahatan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Sebab itu kita harus jangan sampai kita lalai, ceroboh, tidak serius. Itu sebabnya dalam Galatia dikatakan apa? Jangan sesat. Galatia pasal 6. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Siapa yang menabur dalam kedergingan akan menuai kebinasaan.
Siapa yang menabur di dalam roh akan menuai perkara-perkara nilai-nilai kekal, rohani, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4. Kita membaca di saat ini 1 Timotius pasal 4. Kita perhatikan Rasul Paulus menasihati Timotius yang muda. Ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di dalam apa? Perkataan. Di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lihat ayat 16, awasilah dirimu sendiri. Awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Suruh tekun. Telaten, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah ini, awasi dirimu, jangan sampai perbuatan kita tidak diberkenan Tuhan. Juga ajaran kita, jangan sembarangan kita mengajar ajaran yang di luar firman Tuhan ini. Dan kalau kita tekun berbuat demikian, maka menyelamatkan diri kita dan setiap orang yang mendengarkan kita ini. Demikian juga 1 Korintus pasal 9 ayat, kita perhatikan di sini. Ayat 27. Rasul Paulus katakan apa? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi dilatih tubuh ini sedemikian rupa sampai dia yang berkuasa atas seluruh tubuh ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah ini, perhatikan, menguasai seluruhnya. Mari kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi awasan bagi kita. Hidup dunia ini hanya sementara. Jangan kita spekulasi untuk hal-hal yang kekal, karena kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Bayangkan setetes air pun kita tidak dapat diperoleh. Demikian juga kita akan dalam api siksaan selama-lamanya. Dan pembaringan kita adalah ranjang-ranjang dari ulat-ulat, dari cacing-cacing. Mari kita hidup dengan takut Tuhan, dengan serius. Jangan ada dosa-dosa tersembunyi. Jangan sampai kita ditolak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi seorang yang takut Tuhan dan gentar, supaya kami jangan bermain-main dengan hidup ini, jangan spekulasi yang berkaitan dengan kekekalan. Kami mau masuk surganya Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, iman kami kepada Yesus Kristus, kami memperoleh jaminan hidup kekal. Dan sebagai manusia baru, kami mau taat Tuhan, karena apa yang dikerjakan Yesus adalah sempurna abadi selama-lamanya. Dan kami mau tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus, jaminan pasti di dalam kehidupan kekal di surga yang suci, yang kudus, yang penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pribadi yang di dalam kesusahan, yang di dalam kesulitan, kesukaran pada saat ini Tuhan. Bahkan yang sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan tolong satu persatu Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya disampaikan firman Tuhan, disembuhkan setiap pribadi. Puji Tuhan, berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Wabah bisa teratasi, vaksin bisa efektif, NKRI tetap terpelihara. Puji Tuhan, kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Cuma tadi itu ya, Lazarus itu, tolong dipotong ya.